dakwah. Pengertian dakwah yaitu kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah syariat akhlak Islam. Dakwah dilakukan terlebih dahulu adalah Nabi Muhammad selama 23 tahun. 13 tahun diantaranya beliau menghabiskan berdakwah di kota Mekah dan 10 tahun sisanya beliau berdakwah di Madinah. Hukum dakwah. Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat taklifi dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya agar apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai. Karena sifatnya taklifi dan kati, maka jelaslah bahwa dasar hukum dakwah pastinya berasal dari sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Istilah dari tiga berisi tentang sejarah dakwah. Sejarah dakwah itu sendiri, dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau. Umat Islam dapat upaya mereka menyeru, memanggil, mengajak umat manusia kepada Islam serta bagaimana reaksi umat yang diseru untuk perubahan yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Dakwah sebelum Islam. Ada banyak sekali para nabi yang berdakwah sebelum Islam. Salah satunya yaitu Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh dalam Al-Quran diungkap dalam suatu surat lengkap, yaitu dalam surah Nuh. Dalam surah tersebut dikisahkan kepada kita tentang bagaimana bagian dari metode dakwah, prioritas dakwah, dan kesabaran beliau berkhidmat untuk kaumnya dalam waktu yang lama. Seperti yang dijelaskan di atas, dakwah Nabi Muhammad SAW dirangkum pada periode Mekkah dan Madinah, di mana periode Mekkah dan Madinah tersebut Sau melakukan dakwah dengan strategi secara diam-diam dan secara terang-terangan. Adapun pokok dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode dakwah Makkah dan Madinah. Dakwah di Mekkah, pokok-pokok ajaran Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekkah, akidah yang berisi yang mana Rasulullah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid, yakni hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. 4. Mengatur cara bermuamalah dengan orang-orang kafir, baik kafir harabi yang terang-terangan melawan maupun kafir dzimmi yang terkait perjanjian damai. Karakteristik dakwah yaitu dalam menyebarkan ajaran Islam, Rasulullah memiliki beberapa karakteristik yang patut dicontoh oleh kaum muslim yang ingin melanjutkan cita-cita mulia Rasulullah SAW sebagai dai, itu orang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Di antara karakteristik tersebut diantaranya adalah solutif, maksudnya yaitu menyelesaikan masalah dengan bijak. Memudahkan, maksudnya yaitu agar umatnya tidak mengalami kesulitan dalam beragama. Tegas dalam memutuskan suatu bertahap, maksudnya dakwah yang dilakukan Rasulullah berproses. Menyayangi, memaafkan, mengedarisi mabadi asyarah dalam ilmu dakwah. Asyarah adalah suatu istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu harus diketahui oleh para penganutnya. 10 hal tersebut adalah: yang pertama, haddu, batas hakikat; yang kedua, madu, objek atau pokok bahasan; yang ketiga, at-samara, nilai guna; yang keempat, nisbah, yaitu hubungan ilmu tersebut dan cabang ilmu lain; yang kelima, fadl, yaitu keutamaan; yang keenam, wadi, peletak dasar; ketujuh, ism atau ismi, yang berarti nama; kedelapan, istimdad, sumber atau dasar ilmu; kesembilan, hukum mempelajari baik berupa fardu ain atau fardu kifayah; kesepuluh, masail, masalah-masalah.
Nah, berikut materi ke-6 yang berisi manhaj ad-dakwah yang bagaimananya, atau juga disebut dengan strategi dakwah, merupakan perencanaan yang berisi kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Bagian manhaj dakwah yaitu strategi sentimental tahli, ialah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan batin mitra dakwah. Yang kedua, strategi rasional, ialah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan kepada aspek akal pikiran. Yang berakhir, strategi itrawi mazihid ishis, ialah strategi yang dinamakan strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Karakteristik tujuan bersifat sesuai suitable, maksudnya selaras dengan visi dan misi. Yang kedua, berdimensi waktu, maksudnya tujuan dakwah itu. Dan yang keempat, fleksibel, harus lebih cepat tangkap terhadap perubahan situasi dan kondisi pada umat. Yang terakhir, bisa dipahami unstable. Baiklah, masuk ke materi ke-7, yaitu uslub ad-dakwah. Uslub dakwah atau juga disebut dengan metode dakwah adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang berarti jalan. Sedangkan secara istilah metode dakwah adalah segala cara menggerakkan syariat Islam yang mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu ciptaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, dengan menjalani syariat Islam secara murni dan konsumen. Terdapat macam-macam uslub dakwah, yaitu yang pertama, uslub hikmah, di mana kata hikmah tersebut dalam Al-Quran disebutkan 20 kali. Metode hikmah merupakan kemampuan dai dalam kejelasan doktrin Islam secara realitas yang ada dalam argumen logis, bahasa yang komunikatif. Kedua, muizah hasanah, maksudnya metode yang menggunakan nasihat yang baik, lembut, dan dapat menyentuh hati dan mendengarkan maupun yang